Kampus Esa Unggul, mana suaranya? Wah, ini baru Esa Unggul. Insan Esa Unggul ini baru namanya. Baik, silahkan. Tentunya di sini sekali lagi kita perkenalkan, di sini Yose Satria dan tentu saya tidak sendirian bersama rekan saya. Faisenia tentunya. Hari ini kita berdua yang akan riding di event. Nah ini kita udah masuk ke eventnya nih Kak Yose. Tapi sebelum kita masuk ke inti acaranya, kan tadi Kak Yose udah sempat mention tuh ya, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi biar semuanya nih yang cantik-cantik sama yang ganteng-ganteng makin sayang sama kita berdua. Aku mau ngenalin dulu sebenarnya apa sih itu ngonten yang dari tadi loopingannya tuh di play terus Kak Yose. Apaan tuh ngonten tuh? Nah jadi ngonten atau ngomongin kripto dan tren ini tuh sarana sharing edukasi seputar investasi digital yang akan terselenggara ke kampus-kampus. Bahkan nantinya Kak Yose akan ke seluruh lini masa gitu. Wow. Dan tentunya ini hasil atau key result tujuan dari konten ini membawa Indonesia menuju generasi emas 2045 dengan menemukan generasi yang cerdas, mau berbagi dan juga beraksi kebebasan finansial. Selanjutnya, Fe. Konten ini tuh kita punya tagline Kak Yose. Apa tuh? Let's break the limit towards financial freedom with ngonten. Jadi kalau misalkan aku bilang with, kalian bilang ngonten ya. Let's break the limit towards financial freedom with konten. Asik. Ngonten itu adalah yang terus kita dengungkan tentunya. Tentunya di sini yang tadi dibilang V, kita akan berbagi ilmu dan juga akan bagi-bagi hadiah hingga ratusan ribu rupiah dari Indodax. Tepuk tangan dong Indodax dong. Caranya gampang V, kita mau bagi-bagi hadiah, bentuknya itu ratusan ribu rupiah berbentuk USDT. Kalau gitu aku akan announce siapa aja speakers yang ada di hari ini. Yang pertama Bapak Oscar Darmawan selaku Chief Executive Officer dari Indodax. Baik, itu adalah Pak Oscar. Dan berikutnya yang kedua, ini nanti ada Bapak Profesor Dr. Bahtiar Usman selaku Konsentrasi Manajemen Program Dr. Ilmu Ekonomi Kampus Trisakti. And last but not least ada Dr. Haibar Ramli selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul. Baik, kita ada 3 dari Bapak Oscar, Bapak Bahtiar Usman dan terakhir ada Bapak Haibar. Berarti kita langsung mulai ke saja. Aja. Dengan yang pertama ada Bapak Doktor dari Bahtiar Usman selaku dari kampus tetangga kita ya, Kampus Trisakti. Untuk Bapak Bahtiar Usman, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Tentang behavior finance. Ya? Behavior finance. Tepuk tangan dong buat Bapak Bahtiar Usman. Silakan. Adik-adik sekalian, saya latar belakangnya dosen, maka yang ingin saya sampaikan di sini mungkin di bawah aja lebih enak ya. Adalah topik yang kombinasi antara konsep hasil riset dan beberapa pengalaman kecil ya. Saya kasih judul Behavioral Finance, Fintech dan Tantangan Keuangan Syariah ya. Ini sebenarnya topik ini pernah saya bawakan di Bursa Efek Indonesia, diundang oleh Direktur Bursa Efek Indonesia ya untuk memberikan pelatihan kepada para para brokernya ya, untuk memahami masyarakat investasi. Dan topik ini sebagian juga akan dipakai untuk pengukuhan guru besar saya tanggal 13 Januari ya. Jadi ini mendahului ya, mendahului. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Haiba tadi bahwa di kelas sudah dipelajari semua ini sebenarnya ya. Oleh sebab itu siang ini sebenarnya hanya menguatkan kembali keilmuan saja ya, menguatkan kembali keilmuan kita. Karena pekerjaan terbaik di dunia ini belajar dan mengajari orang ya. Apalagi ada investasi tadi ya. Ya, belajar dan mengajari orang, dan itulah yang mengubah cara kita ngambil keputusan, dan itulah yang membuat kita lebih bahagia di masa depan. Ya, barangkali istilah behavioral finance ini memang tidak banyak didengarkan di dunia di masa lalu, tapi akhir-akhir ini mulai berkembang dengan baik, kecuali ini berkembang di Trisakti dan di UI ya. Kebetulan saya sama Bu Mira ini pernah belajar tentang ini ya. Jadi adik-adik sekalian, selama ini kita diajarkan di kampus itu di S1, di S2 bahwa
nilai sesuatu itu ditentukan oleh nilai fundamentalnya. Jadi harga aset itu, harga pasarnya ditentukan oleh nilai fundamentalnya. Diajari di ekonomi kan gitu tuh. Kemudian diformulasikan dengan baik oleh Fama tahun 70 dengan teori efisien market hipotesisnya. Kalau ada orang yang bergerak di luar fundamentalnya, maka akan ada orang lagi akan yang menggerakkan itu menuju nilai fundamentalnya. Kalau dia berada di bawah fundamentalnya, dia akan bergerak lagi menuju fundamentalnya. Akhir-akhir ini ada persoalan serius tentang konsep itu, tentang teori itu. Persoalan yang pertama, adik-adik di ekonomi pernah belajar itu ya. P sama dengan dividen bagi KS min G kan gitu tuh. Yang sudah belajar manajemen keuangan tahu bahwa harga saham itu dipengaruhi oleh dividen kan itu tuh. Tapi apa yang terjadi di pasar modal sekarang? Itu pergerakan dividen itu landai, tapi pergerakan harga saham itu volatilitasnya tinggi. Itu yang akan diceritakan oleh Mas Oscar nanti ya. Baik, untuk selanjutnya kita persilahkan untuk Bapak Dr. Haibar Ramli selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Esa Unggul. Kita sudah bersaing dengan sebuah kemajuan teknologi yang disebut artificial intelligence yang sudah mempunyai perasaan. Nah loh, terus seperti apa kita punya antisipasi terhadap kecerdasan buatan yang sebenarnya diciptakan oleh manusia ini ya. Oke, nanti kita konklusi di akhir, tetapi mau tidak mau, senang tidak senang, apa yang disampaikan oleh Prof tadi, kita harus melalui teknologi. Karena kecepatan kita mempelajari segala sesuatu itu jauh di bawah kecepatan teknologi ini menyerap. Oleh karenanya, kalian nanti menjadi atasan AI untuk mengerjakan pekerjaan dengan lebih produktif. Kalau dulunya harus dikerjakan oleh 10 orang staff, sekarang mungkin cukup 1. Kenapa? Karena semua data kita compile kemudian dikerjakan semua oleh artificial intelligence, AI. Tapi kalau kita tidak mengetahui apa itu AI, bagaimana cara menggunakannya, maka tentu kita tidak akan dapat berbuat apa-apa dalam persaingan dunia kerja, ya. Tetapi kalau kalian bisa menguasai ini, saya rasa ada di antara hadirin yang hadir mempunyai kemampuan dalam AI dan telah memanfaatkannya sebagai pundi-pundi uang dari penghasilan menggunakan AI ini, ya. Baik, mungkin bridging dikit ya. Sesi ketiga ini adalah CEO dari Indodax. Betul banget. Disebut juga Bapak Bitcoin Indonesia, founder, salah satu founder atau penemu dari Indodax tentunya. Siapa V selanjutnya? Siapa lagi kalau bukan Pak Oscar Darmawan selaku CEO Indodax akan membawakan tema kripto sebagai aset masa depan. Untuk Pak Oscar, waktu dan tempat dipersilahkan. Tepuk tangan dong buat Bapak Oscar Darmawan. Hari ini saya akan bicara tentang blockchain. Tadi Dr. Haibar sudah menceritakan tentang AI. Kita akan bicara tentang blockchain, apa itu blockchain dan apa itu aset kripto. Dan karena saya dari Indodax, saya akan cerita bagaimana kita bisa profit dari aset kripto. Ya. Next. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu teknologi blockchain, saya akan mencoba menjelaskan dengan sangat sederhana. Pada dasarnya, sebelum adanya era blockchain, itu sistem IT seperti yang sebelah sini. Ada satu server yang terpusat yang di tengah, kemudian sebagai user, sebagai klien kita mengakses server tersebut. Tapi pada saat kita bicara teknologi blockchain, itu teknologinya berubah. Dengan cara servernya itu menjadi interconnected seperti ini. Di mana server itu saling connected satu dengan yang lain, saling copy satu dengan yang lain. Efeknya apa? Yang pertama efeknya adalah kalau tanpa blockchain, servernya terpusat, itu ada adminnya. Ada admin yang kemudian mengontrol bagaimana data disimpan. Ada admin yang mengontrol servernya harus hidup 24 jam dan lain sebagainya. Tapi dengan sistem penyimpanan seperti blockchain ini, datanya interconnected. Interconnected di mana apabila selama masih ada server yang hidup,
sistem akan tetap dapat berjalan dengan normal. Dan kalau ada orang berusaha menghack ya, ada hacker berusaha menghack server yang terpusat, dia akan menghack server tengahnya. Jebol semua. Tapi kalau kita bicara blockchain, dia perlu menghack setengahnya atau lebih. Jadi kalau ada 1000 server, dia harus menghack 500 server plus 1. Supaya data mayoritasnya dianggap benar, sehingga data yang benar dianggap salah. Itu jaringan blockchain itu mirip sekali dengan demokrasi. Saya suka mengumpamakan, server yang terpusat di dunia IT sebelum era blockchain itu seperti kerajaan. Di mana sang raja yang menentukan apa yang disimpan di data itu, di mana sang raja yang kemudian mengubah datanya. Kalau raja yang mau mengubah datanya, mau nyuruh datanya dihapus, diapa-apakan, itu bisa. Tapi blockchain itu seperti republik. Servernya terdesentralisasi. Jadi kalau misalnya di dalam blockchain data mana yang benar? Data yang benar adalah data mayoritas. Blockchain sistemnya seperti itu. Mayoritas adalah kebenaran. Ya. Makanya kalau kita bicara proses verifikasi di blockchain, proses verifikasinya adalah mengecek data mayoritasnya mana yang benar. Dan itu otomatis. Data yang berbeda dianggap data yang salah. Nanti dia harus mengikuti data yang mayoritas. Ya. Nah, tapi saat ini blockchain masih punya kelemahan. Kelemahan blockchain, ada yang bisa jawab? Akan dapat hadiah kalau bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Ya. Kelemahannya secara ekonomi, bukan secara IT. Itu di belakang. Mana? Oh ya, siapa? Sebutkan nama sama dari fakultas apa ya, silakan. Nama saya Wafik dari Fakultas Manajemen. Blockchain itu dari segi ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis, prodinya manajemen. Kalau dari segi ekonomi itu blockchain itu memiliki biaya yang mahal. Ya, terima kasih. Kelemahan blockchain terbesar adalah penyimpanannya itu mahal. Kenapa? Anda bisa bayangkan. Kalau Anda cuma server tercentralized, Anda nyimpan satu data, Anda cuma nyimpan di server itu. Tapi dengan sistem yang terreplikasi begini, satu data disimpan di ribuan server. Jadi secara cost penyimpanan itu jauh lebih mahal. Makanya hingga saat ini blockchain itu secara aplikasinya masih banyak yang konseptual. Kenapa? Karena tidak banyak data yang bisa disimpan dengan cost begitu. Saya masih merasa blockchain itu bagian dari eksperimen. Nah, ini kelebihan dari blockchain. Kelebihannya pertama, datanya nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah, datanya hanya bisa ditambahkan, lebih aman, lebih transparan, hemat biaya. Hemat biaya ini dalam proses settlement. Kita nggak bicara dalam penyimpanan, tapi dalam proses settlement. Jadi misalnya, kita mau pengiriman uang dari Indonesia ke Amerika. Melalui blockchain terjadinya detik itu juga, dan proses pengirimannya cuma di bawah Rp1.000. Ya, itu hemat biayanya. Traceability. Kenapa? Karena di dalam blockchain, hampir semua public blockchain, sifat datanya itu transparan. Kalau sifat datanya transparan, itu artinya kita bisa melihat perpindahan datanya. Saya mengirimkan Bitcoin misalnya kepada Kevin. Kita bisa lihat nih perpindahannya berapa dari saya ke Kevin. Biarpun perpindahannya itu adalah pseudonym. Pseudonym artinya nama saya nggak keluar, tapi datanya terrecord. Kalau Anda tahu alamat address saya, Anda bisa ngecek, pindah ke Kevin. Kemudian dari Kevin mungkin pindah ke istri saya, ke Yeni. Ya. Kita bisa kelihatan perpindahannya. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai money laundry, itu paling nggak tepat menggunakan Bitcoin. Ya, kenapa? Karena traceability-nya kelihatan. Nah, lalu apa hubungannya aset kripto? Apa hubungannya blockchain dengan aset kripto? Apa hubungannya cryptocurrency dengan blockchain? Kita harus tahu, kalau kita bicara blockchain, itu kita bicara mengenai jaringannya, network-nya. Nah, pada saat network ini berjalan, kan harus ada yang bayar servernya, benar nggak? Karena server itu nggak murah, investasi server itu nggak murah. Nah, disitulah aset kripto berperan. Di dalam semua jaringan public blockchain itu ada token aset kriptonya.
token aset kripto inilah yang dalam proses skema ekonominya, dia kalau kita bicara Bitcoin ya, dia itu menerbitkan jaringan pabrik blockchain-nya Bitcoin, dia menerbitkan Bitcoin-nya setiap 10 menit dibagikan kepada orang-orang yang menjalankan server Bitcoin. Tahun 2009 hingga 2014, itu dibagikan kurang lebih 50 Bitcoin per 10 menit untuk semua orang yang menjalankan servernya. Jadi kalau ada 1000 orang ya 50 Bitcoin dibagi 1000 orang. Kalau ada 1 juta orang, 50 Bitcoin dibagi 1 juta orang. Kemudian 4 tahun berikutnya itu dibagikan 25 Bitcoin per 10 menit. Jadi selalu setengahnya. Ya. 50, 25, 12 setengah, 6,25, 3,125. Kita saat ini memasuki masa di mana 3,125 Bitcoin per 10 menit dibagikan kepada orang yang menjalankan server daripada Bitcoin tadi. Kenapa seperti itu? Karena by design, by algoritma, memang didesain untuk sistem Bitcoin, proses penciptaannya adalah deflasi. Proses penciptaannya adalah terbatas. Dia berusaha untuk meniru skema mekanisme emas. Nah, Bitcoin, aset kripto apapun itu sebenarnya secara fisik nggak ada ya. Jadi murni algoritma. Algoritma di mana pada saat Anda punya akun Bitcoin itu Anda cuma memegang private key-nya. Ya. Saya nggak akan menerangkan konsep public key dan private key. Saya kira kalau yang di IT sudah cukup paham ya. Pada dasarnya kalau untuk gampangnya public key itu seperti nomor rekeningnya, private key itu seperti PIN-nya. Gampangnya seperti itulah. Cuma bedanya private key itu nggak bisa diganti. Ya, buat yang nggak familiar, hati-hati. Private key itu nggak bisa diganti. Bukan seperti PIN. Dan private key itu bisa menciptakan public key. Tapi public key tidak bisa menciptakan private key. Ya, ini sudah kita bicara algoritma, kita bicara teknologi IT. Ya. Nah, setiap account daripada Bitcoin atau Ethereum atau apapun itu menggunakan skema enkripsi. Ya. Saat ini yang paling terkenal di dunia ada 2 ini, Bitcoin dan Ethereum. Tapi teman-teman juga hati-hati, saat ini ada ribuan, ada puluhan ribu eksperimen aset kripto. Di mana dari puluhan ribu itu ada sebagian berhasil, ada sebagian yang flop, dan banyak yang flop. Banyak jadi abu lah. Ya. Next. Kalau kita bicara sedikit tentang sejarah Bitcoin, Bitcoin itu pertama kali diciptakan tahun 2009 silam. Tahun 2008 sempat ada white paper yang beredar atas nama Satoshi Nakamoto. White paper itu diterbitkan di dalam suatu forum, yaitu suatu konsep algoritma bagaimana membuat mata uang internet yang ideal. Bagaimana membuat mata uang internet yang tidak perlu diatur oleh lembaga apapun. Satoshi Nakamoto kemudian merilis white paper ini dan semua orang IT yang suka open source beramai-ramai membuat sistem berdasarkan white paper itu. Jadi Satoshi Nakamoto itu bukan programmer, Bapak Ibu. Dia bukan programmer sekali lagi, tapi dia membuat white paper. Dia membuat, gampangnya untuk mungkin istilahnya supaya Bapak Ibu paham, seperti membuat skripsi lah. Dia membuat skripsi bagaimana cara sistem berjalan. Kemudian sekelompok programmer tertarik, dibuatlah sistemnya. Dan berjalanlah sistem Bitcoin tahun 2009 hingga sekarang dan terus disempurnakan. Kalau yang di IT bisa melihat coding-codingnya di GitHub. Ya. Di GitHub bisa melihat, siapa tahu kalau memang Anda tertarik sekali ikut menyempurnakan, Anda bisa nyumbang repository itu. Bisa nyumbang, harusnya sistemnya seperti ini loh. Gitu. Nanti akan ada proses voting di dalam skema open source-nya, apakah software-nya mau di-adapt atau enggak. Nanti proses upgrade daripada blockchain-nya itu dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan server Bitcoin yang disebut dengan mining Bitcoin. Ya. Supply daripada Bitcoin sendiri itu 21 juta Bitcoin maksimal yang mungkin beredar di masyarakat. Supply nggak bisa lebih naik karena dikunci oleh algoritmanya. Ya. Next. Nah, ini pergerakan harga Bitcoin. Ya.
pergerakan harga Bitcoin cukup menarik. Saya pertama kali kenal Bitcoin itu tahun 2012. Waktu itu Bitcoin masih di bawah 5 juta rupiah. Ya. Bitcoin sendiri tahun 2010 itu masih belum ada $1. Ya. Sekarang, terus kemudian kita bisa melihat, saya masih ingat Bitcoin pertama kali dulu tertinggi dalam hidup saya yang membuat saya kaget itu tahun 2013. Di mana Bitcoin harganya sekitar 15 juta rupiah per satu Bitcoin. Tahun 2013 adalah tahun yang spesial buat saya. Kenapa? Karena pada saat itu saya kan baru kenal Bitcoin pertama kali, harga Bitcoin masih 2 jutaan. 2 jutaan, 1 juta, 2 juta. Tahun 2013 saya lagi makan malam sama istri saya Yeni yang duduk di depan ini. Saya lagi makan malam tanggal 6 Desember, 5 Desember, 6 Desember di Bandung. Tiba-tiba malam itu Bitcoin crash. Dari harga 15 juta rupiah, Bitcoin crash sampai harga 5 juta rupiah kembali. Ya, kita bisa lihat harga luar biasa jatuh. Kenapa Bitcoin harganya bisa naik turun begitu liar? Karena Bitcoin murni diciptakan berdasarkan algoritma tanpa ada harga, tanpa ada peg harganya, tanpa ada peg komoditasnya. Jadi yang menentukan harga itu murni komunitas yang membeli dan menjual. Ya. Siapa yang menjual? Yang menjual adalah orang-orang yang menjalankan server daripada Bitcoin, server blockchain-nya. Jadi orang-orang yang menjalankan biaya listrik untuk mendapatkan Bitcoin. Nah, buat teman-teman yang tanya nilai intrinsik Bitcoin dari mana? Nilai intrinsiknya dari listrik itu. Listrik yang dipakai untuk menghasilkan Bitcoin. Makanya kita bisa melihat Bitcoin sekarang tuh harganya nggak pernah benar-benar jatuh. Kenapa? Karena setiap satu Bitcoin yang tercipta itu ada biaya listrik yang mereka bayar yang nggak mau mereka lepas di bawah biaya listrik itu. Sama seperti kenapa alasan harga emas per troy ounce nggak pernah benar-benar jatuh di bawah $1.000. Ya, karena biaya eksplorasi daripada emas itu di atas $1.200. Ya. Kita bisa melihat kemudian tahun 2013 lewat, krisis terbesar Bitcoin, dia kemudian mulai take off di tahun 2017. Ini ada saat-saat Indodax cukup manis saya kira, karena Bitcoin pertama kali menyentuh 250 juta rupiah per satu Bitcoin. Ya. Dan ternyata tahun 2020 kemarin Bitcoin sekali lagi luar biasa, naik hingga 850 juta rupiah per satu Bitcoin. Ya. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, setelah terjadi kenaikan tinggi, ada namanya price correction. Kenapa? Dan kalau kita lihat grafiknya nggak secara jangka panjang ya, Bitcoin itu price correction-nya terjadi nggak cuma setiap 4 tahun. Price correction hampir terjadi setiap bulan. Ya. Saat ini harga Bitcoin berkisar 41.000 US dollar. Satu Bitcoin sekitar 650 juta rupiah. Ya. Nah, kenapa Bitcoin setiap 4 tahun kita bisa lihat ya, 2020, 2012 titik tertingginya saat itu, 2017 titik tertingginya saat itu, 2021 tertingginya saat itu, 2024 nanti kemungkinan besar adalah salah satu titik tertingginya lagi. Kenapa terjadi lonjakan harga setiap 4 tahun sekali? Ada yang bisa menjawab? Karena itu ada sistem pembakarannya atau halving gitu ya. Ya, thank you, Leo. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara, ini bukan settingan ya. Ya. Kalau kita bicara mengenai skema cara kerja Bitcoin, kita bicara skema cara kerja Bitcoin, proses supply daripada Bitcoin itu mengalami gangguan secara algoritma setiap 4 tahun sekali. Tadi saya sudah nyebutkan kan, setiap 4 tahun sekali reward jaringan Bitcoin itu berkurang setengahnya. Tahun 2009 rewardnya 50 Bitcoin per 10 menit. Tahun 2013 rewardnya turun jadi 25 Bitcoin per 10 menit. Itu berhubungan dengan biaya listrik yang digunakan para miner Bitcoin. Tahun 2017 itu berkurang lagi menjadi 12,5 Bitcoin per 10 menit. Ya. Secara ekonomi apa yang terjadi pada saat terjadi gangguan supply? Demand-nya kalau demand-nya tetap, dia akan memacu pergolakan harga. Pada saat memacu pergolakan harga, biasanya diikuti seperti yang dikatakan tadi
Profesor Baftiar, bahwa ada faktor di mana orang takut ketinggalan. Karena faktor ketakutan itu lebih besar daripada faktor ingin mendapatkan sesuatu ya, Prof ya. Nah, pada saat istilahnya atau FOMO, semua orang pada beli, semua orang ikut-ikutan beli. Dan mereka merasa rewardnya sepertinya lebih dari 2 kali lipat. Jadi saya setuju dengan perkataan tadi Profesor Baftiar. Biasanya setiap 4 tahun sekali makanya terjadi pergolakan harga yang gila-gilaan. Tapi sekali lagi kalau sudah terjadi pergolakan harga gila-gilaan, pasti akan diikuti dengan market koreksi yang cukup dalam. Kenapa? Karena ada aksi taking profit. Orang-orang yang membeli sebelum itu di harga murah, pasti akan menjual di saat harganya tinggi sekali. Itu sudah hukum ekonomi. Ya. Nah itu juga yang terjadi di dalam Bitcoin. Ya, next. Saat ini sendiri di Indodax kita memperdagangkan kurang lebih 308 aset kripto. Ya, next. Nah, kegunaan kripto, saat ini ada orang yang menggunakan kripto sebagai investasi, sebagai safe haven aset class. Ya. Bitcoin sendiri sudah diakui oleh Permendag sebagai komoditas per tahun 2018 kemarin. Dan saat ini Bitcoin adalah salah satu aset kelas yang diamankan, yang mulai di push sangat besar oleh BlackRock dan Vanguard. Ya. Jadi kalau adik-adik di sini pernah dengar perusahaan BlackRock? Pernah dengar ya? Perusahaan BlackRock adalah perusahaan terbesar di dunia saat ini. Perusahaan yang punya saham di Google, punya saham di Meta, punya saham hampir di setiap perusahaan yang ada di dunia, itu adalah BlackRock. Coba nanti cari di Google, apa itu BlackRock. Nanti kalian akan sangat amazed. Ternyata ada satu perusahaan yang hampir memonopoli semua saham perusahaan-perusahaan yang luar biasa di dunia. Nah, BlackRock per 2 tahun ini mulai melakukan ekspansi sangat besar di bidang blockchain dan Bitcoin. 4 dari 5 mining Bitcoin terbesar di dunia itu sekarang terafiliasi oleh BlackRock. Ya. BlackRock lah juga yang punya bank seperti JP Morgan dan lain sebagainya. Udah tahu kan apa itu bank JP Morgan ya, bank terbesar di dunia saat ini. Ya. Mereka melihat Bitcoin ini sebagai salah satu bet yang aman untuk melawan pergerakan ekonomi yang tidak menentu. Karena saat ini hampir setiap aset keuangan itu saling terhubung satu dengan yang lain, ya. Kecuali emas, dan mereka melihat emas dan Bitcoin sebagai suatu yang kemiripan. Saat ini BlackRock sendiri lagi mengajukan 2 ETF, satu di Bitcoin, satu di Ethereum. Tapi ETF-nya lagi menunggu persetujuan daripada SEC-nya di US. Ya. Kalau sampai ETF itu disetujui, saya percaya tahun 2024 nanti akan terjadi pergerakan harga yang luar biasa di Bitcoin. Nah ini salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di sini. Tapi silakan lakukan research dulu sebelum mengambil keputusan ya. Ya. Yang kedua, banyak juga teman-teman yang kita lihat di Indonesia ini memanfaatkan aset kripto sebagai salah satu media trading. Ya. Yang ketiga, banyak konglomerat di Indonesia mulai menjalankan server Bitcoin maupun teman-temannya Ethereum dan lain sebagainya. Saya nggak rekomen buat teman-teman di sini menjalankan server Bitcoin. Sekali lagi saya nggak rekomen. Kenapa? Karena era mining Bitcoin untuk retail itu sudah berakhir. Anda nggak bisa lagi dapat profit dengan mining Bitcoin. Itu sudah ketinggalan 4 tahun lalu. Kalau Anda mempunyai kekayaan di bawah 100 juta dolar. Kenapa? Karena Anda butuh listrik yang makin efisien, listrik yang makin murah. Semakin murah listrik Anda bisa profit. Kalau Anda pakai listrik rumah tangga, Anda akan rugi. Karena Anda harus tahu, disitulah nilai intrinsik Bitcoin tercipta. Dan sekarang hampir semua konglomerat lah yang melakukan mining Bitcoin. Sekali lagi bukan retail. Anda akan kalah di harga servernya, Anda akan kalah di harga listriknya.
Kalau Anda belum punya bisnis pembangkit listrik, jangan melakukan mining Bitcoin. Ya, kecuali Anda dapat listrik gratis. Nah, itu lain soal, ya. Tapi biasanya listrik gratis diikuti dengan konsekuensinya. Ya, misalnya dipanggil sama rektor di kampus gitu kan. Kalau jenis-jenisnya kripto sendiri sebenarnya ada cukup banyak, tapi saya suka menggolongkannya menjadi 3. Yang pertama berdasarkan utility, contohnya Bitcoin, ya. Underlyingnya biaya penambangan atau eksplorasi. Yang kedua adalah jenis berdasarkan berbasiskan komoditas fisik. Jadi sekarang mulai muncul token-token aset kripto yang berlandaskan real world asset, RWA, real world asset. Jadi contohnya USDT ini berdasarkan US dollar. Ya, sekarang mulai muncul token berbasis properti juga, token berbasis emas, lain sebagainya. Yang ketiga, token berbasis komunitas. Kalau token yang berbasis komunitas ini biasa pergerakan harganya lebih liar, lebih nggak menentu. Ya, ada kesempatan dan ada resiko, hati-hati. Next. Ya, tips dan triknya, saran saya yang pertama, jangan mudah diiming-imingin ya. Karena kadang-kadang sesuatu yang bergerak sangat cepat, itu resikonya juga cepat. Yang kedua, pelajari produknya sebelum Anda membeli. Yang ketiga, pastikan Anda membeli di tempat yang mempunyai izin, kalau di Indonesia Bapepti atau OJK. Ya. Kenapa? Karena kita harus tahu, dari sejarah kita mulai tahun 2013 silam hingga sekarang, perusahaan crypto exchange adalah salah satu perusahaan yang tutupnya cukup cepat. Ya. Di Indonesia dulu kita waktu mulai tahun 2014 ada 5 perusahaan. Dari 5 perusahaan cuma 1 yang bertahan, yaitu perusahaan kita. Ya. Saat ini di Indonesia ada 30. Dari 30 yang punya umur di atas 5 tahun, itu ada sekitar 4 atau 5. Ya. Ya, pilih-pilihlah. Tidak harus Anda transaksi di Indodax, tapi pastikan ada transaksi di tempat yang diatur oleh pemerintah, sehingga pada saat ada masalah, Anda bisa mengadu. Pada saat ada masalah, kepolisian bisa bergerak. Ya. Dan hati-hati dengan FOMO. Secara psikologis, FOMO itu susah dilawan, tapi tetap jadilah smart trader. Ya. Lakukan DIOR, atau bisa juga dengan strategi DCA. Kalau saya suka strategi DCA, dollar cost averaging. Jadi Anda beli kripto yang jelas, contohnya Bitcoin atau Ethereum, Anda beli kripto yang jelas, secara rutin, bertahap, di waktu yang tertentu yang sama. Misalnya setiap bulan Anda beli Bitcoin 1 juta. Tiap tanggal 1 misalnya. Otomatis tanggal 1 berikutnya beli 1 juta. Nggak peduli harganya naik atau turun. Nanti Anda akan dapat harga rata-rata yang terbaik. Ya, secara jangka panjang. Next. Nah, di Indodax kita juga sudah menyiapkan program namanya investasi rutin. Ini untuk memudahkan DCA. Ya. Jadi Anda bisa buka aplikasi ini, kemudian Anda buka investasi rutin, secara otomatis dia akan membelikan Bitcoin setiap bulan berapa, sesuai dengan yang Anda set. Ya. Next. Kita juga ada skema staking. Staking ini gampangnya mirip deposito lah, mirip deposito di dalam jaringan blockchain. Returnnya beda-beda, mulai dari ada yang 2% per tahun hingga ada yang belasan persen dalam setahun. Ya. Itu semua adalah skema gampangnya deposito di dalam blockchain. Ya. Ini bisa dimanfaatkan, cuma perbedaannya adalah ini menggunakan mata uang kripto. Jadi nilai naik turunnya berdasarkan kriptonya. Ya. Next. Nah, buat teman-teman sendiri yang tertarik untuk membantu mengenalkan Indodax, kita ada program afiliasi. Kalau teman ngajak teman, kita bagi fee kita 10%. Ya. Silakan dimanfaatkan. Next. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak tentang blockchain, tentang aset kripto, kita punya satu media online bernama Indodax Academy yang bisa diakses. Indodax Academy bisa diakses secara online. Silakan diakses ya di indodax.academy atau indodax.com/academy.
ada di YouTube kita, ada di Instagram kita, ya di @indodax. YouTube-nya juga @indodax ya. Silakan diakses saja. Kita memberikan berbagai informasi, berbagai tips, trik trading, berbagai teori. Ya. Nanti kedepannya kita juga akan mengundang para akademisi untuk membahas tentang aset kripto ini. Ya. Mungkin dari Pak Heba ini bisa membantu mengisi Pak, atau Bu Mira, Prof. Tiar, kalau berkenan. Untuk secara sudut pandang akademisi bagaimana. Yang kita bahas di Indodax Academy itu nggak selalu positif loh. Kadang-kadang kita membahas negatifnya. Kita juga pernah membahas tentang halal haramnya aset kripto. Tapi yang bicara bukan saya, yang bicara orang yang lebih memahami. Kita mengundang orang dari NU. Ya, jadi kita mengundang, ada banyak sekali ilmu yang bisa teman-teman dapatkan di sana, Bapak Ibu dapatkan di sana, ya. Dan semua kita gratiskan kepada masyarakat. Next. Ya, kalau tertarik untuk mengenal lebih banyak tentang komunitas aset kripto, bisa join Telegram kami, ya. Telegram Indodax, kita punya member di Telegram ini ada ratusan ribu ya, yang bisa Anda saling berinteraksi. Tapi hati-hati ya saran saya, karena kadang-kadang trader aset kripto itu seperti hiu. Hiu itu adalah, kalau kita sudah bicara di dalam trader, kadang-kadang ikan besar makan ikan kecil. Ya. Jangan sampai Anda termakan FOMO. Lakukan research terlebih dulu. Ya. Dan buat teman-teman juga yang tertarik untuk mendapatkan informasi secara saya pribadi, juga bisa follow Instagram saya @oscardarmawan. Ya, saya juga banyak sharing-sharing, ada yang tentang kripto, ada yang tentang topik-topik gak penting kadang-kadang saya bahas di situ. Ya. Nah, tapi yang untuk tertarik dengan kripto silahkan follow akun Indodax @indodax. Ya. Sekian saya kira paparan dari saya ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbicara di kampus SA Unggul yang luar biasa ini. Thank you semuanya. Adakah yang mau bertanya sesi Q&A? Wah langsung nih Pak Oscar nih. Oke, perkenalkan nama saya Hauzan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin bertanya, ini pertanyaan ini terinspirasi dari itu tuh, X-Banner ya. Oh ya. Kamu sudah bisa deposit dan trading. Kita flashback, teman-teman semua di sini mungkin masih ingat sama kasusnya Indra Kents. Oke. Itu kan juga platform Binomo itu kan kayak juga mungkin kalau dari pandangan saya sendiri ya, saya juga masih belum paham betul tentang saham, Bitcoin dan lain sebagainya macam. Kalau Binomo itu kan juga trading juga. Terus juga Indra Kents itu ketangkep gara-gara affiliate. Tadi dibahas juga di Indodax itu kalau affiliate itu kita ya bisa ngajak teman-teman terus kita dapat fee-nya sebesar 10%. Nah, menurut Pak Oscar sendiri tanggapannya gimana tentang kasus tersebut? Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Mas wabarakatuh. Fauzan, Pak Oscar, silakan. Thank you, Fauzan. Pertanyaan yang bagus nih. Pertanyaan sangat bagus. Buat teman-teman, kita harus tahu jenis platform trading itu ada beberapa. Yang pertama, trading saham, sekuritas. Itu tahu ya, saham itu tempat kita membeli emiten. Oke? Yang kedua, forex, yaitu tempat perdagangan berjangka. Tempat kita jual beli berjangka atas mata uang. Keren ya? Yang ketiga, kripto. Kripto sendiri bagi dua, spot dan derivatif. Spot itu kita membeli fisik dari aset kripto. Kita membeli komoditas daripada aset kripto. Derivatif itu kita membeli margin daripada aset kripto. Mirip forex. Derivatif mirip forex. Cuma bedanya kalau derivatif forex itu derivatif atas mata uang. Derivatif kripto itu membeli derivatif pergerakan harga daripada kriptonya. Pola perdagangan yang berikutnya ada option. Kita memperdagangkan hak beli dan hak jual atas suatu emiten atau suatu komoditas. Nah, kalau kita bicara binomo, ada yang tahu apa itu jenis tradingnya binomo? Ayo, masa nggak tahu sih? Ayo dong, bisa jawab jenis tradingnya binomo dari Pak Oscar. Binomo, platform apa? Bukan.
Binomo itu adalah jenis trading binary. Yang dipromosikan oleh Indra Kents itu jenis trading binary. Apa itu binary? Binary artinya, nanti teman-teman di sini belum nggak ngalami masa-masa itu ya. Platform binary itu menarik, seperti judi, mirip seperti judi. Jadi nanti Anda buka akun, dalam 1 menit Anda harus menentukan harganya bakal bergerak naik atau turun. Kalau dalam 1 menit Anda tebak harganya naik, dan ternyata harganya naik dalam 1 menit, uang Anda dikasih 80% dari uang Anda. Jadi hampir 2 kali lipat. Uang 1 juta jadi 1,8 juta dalam 1 menit. Tapi kalau Anda salah tebak harga, uangnya hangus. Itulah binary. Kalau istilah kita ini yang suka kadang-kadang suka main judi online, istilahnya adalah tebak ganjil atau genap, besar atau kecil. Binary sangat mirip dengan seperti itu. Makanya bahkan di US sekalipun, binary dianggap sebagai illegal gambling activity. Nah, sekarang kita masuk ke dalam affiliate. Apa perbedaan? Apakah affiliate itu selalu negatif? Enggak juga. Affiliate enggak selalu negatif. Yang negatif adalah affiliate yang memasarkan produk yang ilegal. Yang pertama. Yang kedua, affiliate yang memberikan return tidak masuk akal. Buat teman-teman tahu, affiliate-nya Binomo itu menarik. Kenapa Indra Kents bisa sekaya itu? Karena affiliate-nya bukan dari fee trading yang didapatkan si Binomo, tapi affiliate-nya adalah dari deposit. Dari deposit. Jadi kalau ada Anda ya, ngajak Leo nih, Anda ngajak Leo main Binomo. Pada saat berhasil Leo deposit 1 juta, Anda dapat 200.000 rupiah. Anda dapat hampir 20% dari yang dideposit oleh Leo. Nggak masuk akal. Kenapa? Karena secara statistik pemain binary sudah dipastikan lebih dari 70% akan kalah. Makanya mereka berani memberikan affiliate dengan luar biasa. Nah, gimana dengan affiliate-nya Indodax? Affiliate-nya Indodax itu adalah 10% dari biaya trading yang kami hasilkan. Jadi Indodax itu menerapkan biaya sekitar 0,15%, ya, 0,15% dari transaksi. Jadi dari 0,15% itu 10%-nya kami bagikan kepada affiliate. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kalau di Indodax total fee-nya 0,31? Kenapa sebesar itu? Karena harus tahu, Indodax adalah salah satu platform yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Keuangan untuk menarik pajak final PPh dan PPN secara resmi oleh pemerintah. Jadi setiap Anda trading di dalam Indodax, itu ada komponen pajak PPh 0,1%, ada komponen PPN 0,11%, yang mungkin tahun 2024 ini akan naik jadi 0,12%. Itu ada diatur di dalam PMK 68. Menjawab ya? Terima kasih. Terjawab? Mas Fauzan tadi ya. Iya, thank you Mas Fauzan. Thank you Pak Oscar atas jawabannya. Kira-kira ada yang mau nanya lagi? Kita buka untuk satu penanya lagi. Oh, ada tuh Kak Yose. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Urai Muhammad Yusira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini yang saya mau tanya adalah mungkin kita sebagai mahasiswa masih kurang paham mengenai cryptocurrency ini. Saya mau nanya aja sih, ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama, apakah bisa crypto ini bisa menjadi mata uang di dunia? Lalu yang kedua, apa dampak positif dan negatif kripto ini terhadap ekonomi global? Terima kasih. Baik, dari Mas Urai, Pak Oscar. Silahkan Pak Oscar. Mas Urai, ya. Kalau kita berangkat dari tahun 2008-2009, visi misi daripada white papernya Satoshi Nakamoto adalah mata uang internet. Ya, itu visi misinya daripada Bitcoin, mata uang internet. Maka semua cara kerja daripada Bitcoin itu diatur sedemikian rupa untuk menjadi mata uang internet yang tidak diatur oleh siapapun. Tapi memang nggak bisa dibantah. Per tahun 2017 silam dengan banyaknya pengaturan setiap otoritas OJK dari setiap negara,
itu lebih mengatur Bitcoin sebagai komoditas. Ya, ini mirip seperti ironinya emas. Emas itu pada awalnya banyak dipakai untuk mata uang. Sama seperti Bitcoin, diaturnya lebih sebagai awalnya dibuat meniru emas untuk menjadi mata uang. Tapi sayangnya ternyata Bitcoin itu saat ini tidak terlalu cocok jadi mata uang. Nah, sekarang saya tanya balik kepada anak-anak jurusan ekonomi nih, yang IT boleh menjawab juga. Kenapa Bitcoin nggak cocok sebagai mata uang? Ada 2 alasannya secara hukum ekonomi. Ayo, jangan malu-maluin dosennya. Ada yang bisa jawab? Pertanyaan dari Pak Oscar. Kenapa Bitcoin secara ilmu ekonomi nggak cocok menjadi mata uang? Tak berwujud. Salah. Karena itu apa namanya, sistem keuangannya itu di dalam rupiah itu naik turun, jadi itu apa namanya, nggak terlalu cocok gitu untuk dijadikan uang. Betul, 1. Yang kedua? Udah apa? Itu dong. Uang itu stabil. Kenapa? Kalau nggak stabil, Anda akan takut untuk men-spend-nya. Anda takut nyimpennya. Ya. Makanya kenapa US dollar menjadi favorit mata uang? Karena stabil. Ya. Yang kedua, kenapa Bitcoin nggak cocok buat mata uang? Ada yang tahu? Sama deh. Kenapa emas nggak cocok buat mata uang? Ada yang bisa jawab? Emas saat ini di dunia nggak dipakai untuk mata uang. Mas Leo lagi? Oke, saya ke sana. Siap nih, Mas Leo nih, siap. Kenapa emas atau Bitcoin tidak cocok buat mata uang? Karena itu kan sifat emas itu kan dalam bentuk objek tuh. Jadi itu dalam apa namanya? Itu dalam penambangan sumber daya juga itu apa namanya? Belum tentu ada banyak kan ya. Jadi lebih bagus dalam perhiasan itu. Enggak, bukan. Ya bukan. Gini, teman-teman harus tahu ya. Emas dan Bitcoin punya satu kemiripan, yaitu unsurnya deflasi. Dan kita harus tahu yang memutar ekonomi kita saat ini adalah inflasi. Kita bisa lihat the Great Depression. Mohon dikoreksi ya, Bapak, Ibu, Prof. Ya, the Great Depression itu terjadi karena semua orang berusaha menyimpan uangnya, takut dibelanjakan. Pada saat takut, kalau misalnya ya, Anda bayangkan Anda semua mata uangnya emas. Kalau nggak mau bayangin mata uangnya Bitcoin, Anda bayangin mata uang Anda emas deh. Yang terjadi ternyata emas setiap bulan naik. Emas Anda bulan ini bisa beli ini, bulan besok bisa beli yang lain lebih bagus. Bulan ini mungkin emasnya bisa beli Honda, biar gampang Honda CR-V. Bulan besok bisa beli mobil Mercedes-Benz. Anda bakal belanja bulan ini nggak? Enggak. Anda bakal simpen. Itu nggak baik buat ekonomi. Nah, makanya mata uang itu saat ini kalau kita bisa lihat, mata uang itu memang menginsentif inflasi. Benar ya Bu ya? Mohon dikoreksi. Ya. Jadi itulah alasan kenapa Bitcoin nggak tahu cocok buat mata uang. Ya. Kalau dibuat jadi dan lagi jumlahnya terlalu terbatas. 21 juta Bitcoin, biarpun desimalnya itu ada 8, itu terlalu terbatas. Tidak cukup untuk memutar roda ekonomi dunia. Ya, tapi saya percaya, saya kadang-kadang ngobrol dengan profesor ekonomi, ada yang memandang bahwa inflasi itu baik buat ekonomi, ada juga kubu yang memandang inflasi kurang baik ya buat ekonomi. Saya kurang tahu Profesor Bahtiar kubu yang mana, jadi saya nggak akan mengulas lebih panjang. Siap. Baik, tadi sudah menjawab pertanyaannya ya. Jadi kalau ditanya apakah Bitcoin itu bakal jadi mata uang internet, saya kira mandang Bitcoin itu lebih sebagai komoditas yang menjadi safe haven saat ini. Ya, terima kasih. Baik, sekali tepuk tangan dong yang paling meriah buat Pak Oscar Darmawan di siang hari ini. Baik, Feruza dan Pak Os, tadi kan kita sudah bagi-bagi kuis juga, sudah lengkap juga. Ilmu dari Pak Oscar nih daging semua, sirloin, tenderloin semuanya masuk. Demikian ngomongin kripto dan tren di hari ini diselenggarakan oleh Indodax tentunya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kampus Esa Unggul, terlebih Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akhir kata, sampai jumpa, see you on the next event.
Yose Satria pamit dan Faisenia sign out. Let's break the limit towards financial freedom with Ngonten. Thank you semuanya. Indodax.